Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wal jamaah min yaumina haza ila yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusalli alaihi. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia-Nya, limpahan kasih sayangnya kepada kita semua, terlebih lagi nikmat kesehatan, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang diutus di permukaan bumi ini tidak lain kecuali membawa rahmat, menyebarkan kasih sayang, dan untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Dan semoga kelak yang hadir di sini nantinya akan memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nikmat yang ada di dunia ini, jadikanlah nikmat Islam itu sebagai nikmat yang paling terbesar. Dari sekian banyak nikmat yang pernah kita rasakan atau yang sedang kita peroleh, jadikanlah bahwa nikmat Islam itu, nikmat iman itu sebagai nikmat yang teragung di dalam kehidupan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, justru bapaknya sendiri tidak ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim. Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasulnya juga Allah, tetapi putranya sendiri Kan'an tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Bahkan dalam riwayat disebutkan termasuk anak yang durhaka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan pamannya sendiri Rasulullah Abu Talib tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Padahal kita tahu dalam sejarah Abu Talib yang sering melindungi dan menjaga, menemani dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ditakdirkan wafat sebagai seorang muslim. Sedangkan kita semua yang hadir di sini tidak pernah meminta kepada Allah, justru dilahirkan sebagai seorang muslim dan sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Malik radhiyallahu anhu duduk-duduk di dalam Masjid Nabawi bersama para muridnya di kota Madinah. Ketika Imam Malik radhiyallahu anhu duduk, ada seorang pemuda yang datang masuk ke dalam masjid lalu berteriak bahwa ada seekor gajah yang lepas dari kandangnya di halaman masjid. Sontak ketika itu para murid berlarian karena penasaran ingin melihat gajah yang ada di halaman masjid. Tinggallah satu seorang murid yang tetap duduk di hadapan Imam Malik radhiyallahu anhu bernama Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Kemudian Imam Malik bertanya, "Apakah engkau tidak penasaran untuk melihat gajah yang ada di luar sana?" "Tidak ya Syekh." "Apakah sebelumnya engkau sudah pernah melihat gajah?" "Belum ya Syekh."
Lalu mengapa engkau tidak ingin keluar bersama murid yang lain? Kemudian Yahya menjawab bahwa niatku datang ke kota Madinah tidak melihat yang lain kecuali hanya untuk melihatmu ya Syekh. Kita lihat bahwa Yahya bin Yahya al-Laitsi ini senantiasa istiqomah, senantiasa fokus dengan tujuannya, yaitu belajar dan menyaksikan gurunya Imam Malik radhiyallahu anhu. Boleh jadi di dalam kehidupan kita ini, terkhusus di bulan suci Ramadan ini, ada banyak godaan-godaan yang akan menarik perhatian kita di luar sana, sehingga hanya orang-orang yang diberi istiqomah, hanya orang-orang yang senantiasa konsisten istiqomah, yang tidak akan tergoda dengan godaan-godaan atau perhiasan-perhiasan yang ada di luar sana, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Akbar Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi pernah mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berserta muridnya, berserta umatnya tidak diberikan malam Lailatul Qadar. Nabi Isa sebagai Ruhullah juga tidak diberikan malam Lailatul Qadar. Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya juga tidak diberikan malam Lailatul Qadar. Berbeda dengan umatnya Rasulullah yang khusus, yang spesial diberikan malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang memperoleh malam kemuliaan ini, maka ia seolah-olah beribadah kepada Allah 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Boleh jadi misalnya umur kita ada di sini 50, 60, 70. Taruhlah kita ambil usia kita 60 tahun. Tidak mungkin usia di 60 tahun itu tidak pernah melakukan dosa atau tidak pernah lalai dan bermaksiat kepada Allah. Taruhlah misalkan 20 tahun kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita bertaubat, 40 tahunnya diisi dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah. Berarti cuma 40 tahun. Tetapi ini orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka seolah-olah ia beribadah kepada Allah 83 tahun 4 bulan tanpa melakukan maksiat. Seandainya bukan karena Rasulullah, tentu tidak ada Lailatul Qadar. Seandainya bukan karena kecintaannya Allah kepada baginda Rasulullah, tentu umatnya tidak akan diberikan malam yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa Abu Zakaria Imam Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, wafat pada usia 43 tahun. Sekarang di kuburnya sudah 800 tahun. Lebih lama usianya di kuburan sekarang 800 tahun ketika dia masih hidup usianya 43 tahun. Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'iyah, muridnya Imam Malik, gurunya Imam Hambali, usianya 53 tahun, sekarang di kuburnya sudah 1200 tahun. Lebih lama usianya di kuburnya. Rasulullah Muhammad SAW usianya 63 tahun, sekarang di kuburnya kurang lebih 1400-an tahun. Kalau bukan karena ibadah kita, bukan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, entah apa yang kita akan lakukan, entah apa yang akan kita berikan kepada Allah di kubur ketika tidak ada lagi yang mendampingi kita kecuali diri kita sendiri. Bahwa usia kita di kubur jauh lebih lama dibanding usia kita selama kita hidup di dunia. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka bertambahlah ibadah kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Masnawi Al-Ma'nawi, Syekh Maulana Jalaluddin Rumi berkata bahwa Tuhan yang engkau sembah di bulan suci Ramadan adalah Tuhan yang sama yang sering engkau jauhi di bulan-bulan lainnya. Lantas mengapa caramu beribadah berbeda? Harusnya taatmu di bulan suci Ramadan sama saja dengan taatmu di luar bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Tuhan yang engkau sembah itu sama saja. Bagi Tuhan semua bulan adalah mulia. Semua bulan miliknya Allah. Semua hari miliknya Allah. Tidak ada ruang, waktu, kondisi yang tidak ada Allah di situ. Yang tidak ada Allah yang tidak hadir. Pasti Allah hadir di situ. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa bersama kita. Sehingga jangan sampai kita alim, kita taat kepada Allah hanya pada bulan suci Ramadan. Ketika selepas dari itu kita kembali mengikuti hawa nafsu kita. Kita kembali lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Tuhan yang kita sembah di bulan apapun, di waktu apapun adalah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu jangan sampai kita menyembah bulan suci Ramadan tetapi tidak menyembah pemilik bulan suci Ramadan. Jangan sampai yang kita kejar adalah Lailatul Qadar tetapi lupa mengejar pemilik Lailatul Qadar. Banyak orang yang mencari kemuliaan Lailatul Qadar tetapi tidak mencari pemilik Lailatul Qadar. Karena yang dicari itu adalah Ar-Razzaq bukan pemberiannya. Yang dicari itu adalah Ar-Razzaq bukan rezekinya. Yang dicari adalah sang pemilik surga bukan surganya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Syekh Rabi'atul Adawiyah berlari-lari ke dalam pasar. Di tangan kanannya memegang ember yang berisi air dan di tangan kirinya memegang kayu yang sudah dibakar. Kemudian Rabi'ah lari di tengah-tengah pasar. Kemudian ditanya oleh orang-orang pasar, "Wahai Rabi'ah, hendak kemana engkau?" Kemudian Rabi'ah menjawab, "Aku ingin menyiram neraka agar supaya orang beribadah bukan karena takut masuk neraka. Dan aku ingin bakar surga agar supaya orang beribadah bukan karena mau masuk surga. Tetapi orang beribadah semata-mata karena kecintaannya, kerinduannya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Segala yang kita miliki di dunia ini adalah hijab. Segala yang kita miliki di dunia ini adalah boleh jadi sebagai penghalang kepada kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi segala hal yang kita lakukan di dunia ini suatu ketika nanti tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari ketika nanti tidak ada gunanya hartamu dan anak-anakmu kecuali engkau kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Karena inilah kenapa diwajibkan atas kita untuk berpuasa agar supaya kita mengosongkan diri kita, mengosongkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari rasa kepemilikan akan dunia ini sehingga kita tidak terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Imam Junaid Al-Baghdadi, dalam kitab Risalatul Junaidiyah dijelaskan bahwa untuk mencapai derajat para kekasih-kekasih Allah, untuk mencapai mulianya bulan suci Ramadan, untuk mencapai keberkahan bulan suci Ramadan ada 4 jalannya. Yang pertama sedikit makan, yang kedua sedikit tidur, yang ketiga sedikit bicara, dan yang keempat sedikit pergaulan. Inilah 4 tahapan yang dicapai kalau kita ingin mendapatkan derajat para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dan inilah yang membedakan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah itu sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah itu sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasulullah itu sedikit bicaranya, kalau kita sedikit-sedikit bicara. Rasulullah itu sedikit pergaulannya, kalau kita sedikit-sedikit bergaul sehingga kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dimaksud bahwa Rasulullah adalah sedikit makannya, Rasulullah itu sedikit makannya, bahwa Rasulullah senantiasa berpuasa. Rasulullah pribadi yang senang berpuasa, tidak hanya berpuasa pada bulan suci Ramadan, juga Rasulullah rutin melakukan puasa-puasa sunnah. Sehingga dijelaskan dalam kitab Fikih Sirah Nabawiyah, Syekh Said Ramdan Al-Buti mengatakan bahwa Rasulullah itu sepanjang hidupnya sampai wafatnya hanya 1 kali saja sakit, yaitu ketika Rasulullah menjelang wafatnya, Rasulullah mengalami demam yang tinggi, hanya 1 kali saja sakit. Itu pun sakitnya ditakwil oleh ulama bahwa Rasulullah sakit disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi umatnya kemudian, bahwa sakitmu menjelang ajalmu ketika engkau ridha menerimanya menjadi kafarat atas dosa-dosamu, menjadi penebus atas dosa-dosa yang engkau lakukan. Dan Rasulullah ini senang sekali berpuasa, karena itulah Rasulullah hidupnya sangat sehat, hanya 1 kali saja sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah diteliti oleh seorang dokter dari Jepang yang bernama Yoshinori Ohsubi. Dia meneliti tubuh orang yang berpuasa, ditemukan dalam penelitian tersebut bahwa orang yang menahan tubuhnya dari makan dan minum kurang lebih 12 jam, maka ada 1 sel di dalam tubuhnya yang bernama sel autophagisome. Sel inilah kalau tidak diberi makan dan minum, tidak diberi konsumsi, tidak diberikan nutrisi, maka ia memberontak. Ketika sel ini memberontak, ia makan sel yang lainnya atau temannya yang lain disebut sebagai self eating.
Yang dia makan itu ada 3. Yang pertama sel kanker, yang kedua sel penuaan, dan yang ketiga sel Alzheimer. Maka orang yang rajin berpuasa dia terbebas dari kanker. Orang yang rajin berpuasa dia awet muda, dan orang yang rajin berpuasa ia terhindar dari Alzheimer atau penyakit pikul. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah pasti kamu akan sehat. Tidak hanya sehat secara fisik tetapi juga sehat secara ruhani. Ahlul Badar, ahli perang Badar, sahabat-sahabat Rasulullah dalam perang Badar, jumlahnya 313, mampu mengalahkan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang pada tanggal 17 Ramadan di siang hari. Karena dalam kondisi berpuasa Allah memberikan rahmatnya, Allah menurunkan sirnya, cahayanya, sehingga ia mampu mengalahkan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Al-jismus salim fir ruhi salim, bahwa fisikmu itu menjadi kuat karena berasal dari ruhmu yang kuat, ruhmu yang sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah pribadi yang sangat sehat karena rajin berpuasa, sedikit makannya. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, suatu ketika ia berbuka dengan muridnya Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau menangis. Ketika hidangan tergelar di hadapannya, beliau menangis kemudian mengatakan, Imam Malik mengatakan, mengapa engkau menangis wahai guruku? Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, aku menangis karena aku ingat dengan Rasulullah. Suatu waktu ia berbuka dengan sebutir kurma, itu pun dibagi dengan istrinya Sayyidah Aisyah. Dibagi 2 itu kurma, sehingga ia menyebabkan Imam Ja'far As-Shadiq menangis karena ingatannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sedikit berbuka, sedikit sahurnya, tetapi banyak ibadahnya, banyak syukurnya. Kalau kita sebaliknya, banyak bukanya, banyak sahurnya, tapi boleh jadi sedikit ibadah, sedikit syukur tak. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan kedua yaitu Rasulullah sedikit tidurnya. Artinya Rasulullah tidak pernah meninggalkan satu malam pun kecuali ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim dipilih, ditunjuk sebagai kekasihnya Allah karena 2 hal. Yang pertama, Nabi Ibrahim tidak pernah pulang ke rumahnya kecuali ia keliling dulu terlebih dahulu, lalu menemukan orang fakir miskin, diajak makan, baru Nabi Ibrahim pulang ke rumahnya. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah meninggalkan salat malam. Dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdusta orang yang mengaku mencintaiku, ketika malam tiba ia melupakanku. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau mencapai tingkatannya para kekasih Allah, sedikit tidur tak artinya sering melakukan qiyamul lail. Bahkan suatu ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra bertanya kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, mengapa pada siang hari engkau sering berpuasa dan pada malam hari engkau sering bangun salat malam? Bukankah engkau salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala sangatlah jauh dan hanya bisa diringkas dengan memperbanyak puasa dan melakukan qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai derajat tersebut adalah sedikit bicara, bahwa Rasulullah adalah sedikit orang yang melakukan pembicaraan kecuali yang bermanfaat, yaitu hatinya senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan ketentraman hati, kedamaian hati kecuali dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dijelaskan dalam kitab Haqaiq Anit Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan bahwa penyesalan nanti di kemudian hari para penghuni surga, yaitu penyesalan yang ia lewatkan selama di dunia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama besar, seorang waliullah pernah berkata, Syekh Abu Hasan Sa'zili, bahwa tanda di antara tanda kemunafikanmu adalah beratnya lisanmu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu inilah bahwa Rasul itu sedikit bicaranya kecuali yang bermanfaat, atau Rasulullah senantiasa mendawamkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam keramaian maupun kesepian. Rasulullah senantiasa hatinya, pikirannya, jiwanya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Rasulullah sedikit pergaulannya, yaitu Rasulullah sering berhalwat, at-tahannus, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa
yang senantiasa merasakan lezatnya nikmatnya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan merasa terasing bersama makhluk. Sebaliknya, siapa yang merasakan nikmatnya bersama makhluk, maka tentu dia akan merasa terasing dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari hikmah Ramadan ini, bahwa puasa ini adalah mengajarkan kepada kita semua karena untuk merasakan kehidupan apa yang pernah dirasakan oleh Rasulullah, maka nikmatilah, syukurilah lapar dan hausmu. Sadarilah bahwa lapar dan hausmu itu bahwa tanda Allah sedang mengizinkanmu untuk ikut merasakan penderitaan yang pernah dirasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka jangan kita berkata bahwa Muhammad telah hilang dari dunia ini, justru dunialah yang hilang karena hadirnya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah pergi dari kehidupan kita, ia hadir di tengah-tengah kita, ia bersama kita. Bahkan hadirkan, bayangkan bahwa Rasulullah bersama kita di bulan suci ini. Hadirkan ketika kita sholat kita bersama Rasulullah. Hadirkan bahwa ketika kita sholat kita diimami oleh Rasulullah, maka kita akan mencapai kemuliaan, mencapai derajat sholat ibadah yang tinggi. Oleh karena itu dalam tahiyat disebutkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Di situ digunakan kalimat assalamu alayka. Ka itu dalam bahasa Arab disebut sebagai damir muhatab. Damir muhatab digunakan untuk berbicara kepada orang yang hadir, berarti hadir Rasulullah. Karena Allah menggunakan damir assalamu alayka, berarti hadir Rasulullah. Cuma kita tidak mampu melihatnya. Kenapa? Karena mungkin banyak dosa-dosa yang kita lakukan sehingga pandangan kita, hati kita tidak mampu merasakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Rasulullah sendiri telah bersabda, man zarani ba'da wafati faka'anna mazarati fi hayati. Siapa yang menziarahiku ketika aku telah wafat, maka sama saja ia menziarahiku ketika aku masih hidup. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lis-saimi farhatun indal iftar wa farhatun indar ru'yati jamali. Kegembiraan orang yang berpuasa itu ada dua. Yang pertama, kegembiraan pada saat azan maghrib berkumandang, yaitu saat berbuka, dan kegembiraan yang kedua adalah pada saat nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.